Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari ini bikin konten tentang parfum lagi. Ini aku mengalami kejadian menarik di parfum Arab yang saya punya. Jadi kasusnya, saya punya parfum Bakarat spray. Parfum ini dulu saya beli di salah satu toko parfum Arab di kabupaten sebelah ya. Saya belinya di Jember. Dan memang waktu itu sempat saya jual karena ada beberapa orang yang langganan parfum Bakarat dari saya, sering beli dari saya dan memang langganan. Nah, akhir-akhir ini memang pembeli yang biasa beli dari saya itu nggak beli lagi, dan akhirnya terjadilah hal yang belum pernah saya alami sebelumnya, yaitu parfumnya jadi mengendap. Nah, nanti dari kasus ini kita akan belajar tentang masa kadaluarsa parfum. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, terutama kita ini ingin menjelaskan bahwa parfum itu ada masa kadaluarsanya, ada expired date-nya, ada masa kadaluarsanya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini kita nanti akan belajar bahwa ketika kita membeli parfum misalnya, kita jadi harus berpikir parfum ini sudah berapa lama, parfum ini expired date atau tidak. Kayak kemarin di kasus saya membeli parfum Woody Journey ya, ini kemarin saya sampaikan ini diskon, harganya turun hampir 50%, hampir setengahnya jadinya. Dan setelah saya cek, saya baru sadar di rumah, ternyata parfum yang saya beli ini sudah expired. Jadi ditulis di sini expired date-nya tanggal 8 bulan September 2025 dan pembuatannya itu 8 September 2022. Jadi sekitar 3 tahun. Nah, parfum seperti ini ada masa berlakunya 3 tahun. Nah, saya mau nunjukkan, lupa tadi ya, belum nunjukkan. Inilah ya parfum yang sedang saya ceritakan ke teman-teman, ini yang terjadi. Ini parfum Bakarat spray, artinya ada alkohol di dalamnya, ada alkohol dengan segala turunannya ya, alkohol, denat, metanol dan sebagainya, yang pasti alkohol. Dan jadinya seperti ini, di atas ini jadi cairan, kemungkinan ini cairan alkoholnya, dan bawah ini jadi menghitam. Ini yang terjadi. Nah, kadang-kadang banyak parfum itu seperti ini kondisinya teman-teman. Jadi kalau parfum itu sudah dibuka parfum itu, maka masa berlaku expired date-nya itu benar-benar sangat akan berpengaruh. Ketika kemarin saya beli parfum expired date-nya, karena memang belum pernah disemprot, belum pernah dibuka ya, itu mungkin nggak akan berlaku banyak. Tetapi kalau parfum itu sudah dibuka, artinya botol itu sudah dibuka, tutupnya itu sudah pernah dibuka, dia sudah pernah bersinggungan dengan udara, sudah pernah bersinggungan dengan dunia luar begitu ya. Dan selain sekedar bersinggungan dengan udara atau bersinggungan dengan dunia luar ya, sangat mungkin tutupnya dibuat ngoles ini, dibuat nyoba, ada yang ingin ngetes, artinya itu akan bersinggungan bukan hanya dengan udara tetapi dengan manusia gitu, yang bisa jadi lebih dari satu orang nyoba, orang pingin nge-sniff dan sebagainya. Inilah yang terjadi teman-teman. Nah, ketika kita mengetahui bahwa parfum itu ada masa berlakunya, nanti akan berhubungan dengan banyak hal. Misalnya ketika kita lagi beli parfum ya, ketika kita lagi beli parfum, mungkin ke depan akan sangat wajar kalau kita nanya ke penjualnya, Pak, ini barang baru, barang lama, atau barang expired date. Walaupun dugaan saya akan ada banyak penjual yang akan kaget, kebingungan menjawab. Saya sudah bisa membayangkan, karena saya sendiri seingat saya mungkin ada 2-3 kali ditanya seperti itu, Pak, ini baru atau sudah expired gitu ya. Saya jawabnya ya sesuai dengan apa yang saya tahu. Saya nggak tahu kapan expirednya. Di banyak botol parfum kaleng ya, kayak Surati, Al Rehab dan sebagainya, seingat saya sudah tidak ada tulisan expired date-nya kapan.
Tapi itu harus kita tanyakan teman-teman. Setidaknya kita akan men-challenge semua orang yang jualan parfum, termasuk parfum Arab dan sebagainya, untuk mulai memikirkan ini expired apa enggak. Nah ketika barang belum dibuka ya, kalangan parfum Surati, Al Rehab sama Munaim, Banafa dan sebagainya, kalau belum dibuka botolnya itu bisa jadi lebih lama. Tapi kalau botol itu sudah dibuka, sudah pernah bersinggungan dengan udara, sudah pernah dicoba oleh banyak tangan, maka akan sangat berpengaruh ke parfumnya. Parfum itu akan ada yang mengendap, ada yang berubah kimianya dan sebagainya. Ini yang terjadi teman-teman. Ini yang selalu saya tanyakan pada diri saya sendiri. Saya nggak tahu harus nanya ke siapa. Ini berbahaya nggak kalau dipakai? Takutnya berbahaya. Saya nggak tahu harus nanya ke siapa. Buat teman-teman yang ahli kimia, kuliah, analis kimia dan sebagainya, tolong saya dibantu. Atau mungkin ada ahli parfum di sini. Ini berbahaya nggak kalau dipakai? Karena secara bau terus terang ya, secara bau nggak banyak berubah. Ada sih perubahannya dari aslinya bakarat, tapi nggak banyak berubah. Orang nggak akan tahu ini parfum yang seperti apa, ya baunya bakarat aja. Ini pertanyaannya, kalau sudah berubah begini, apa berefek ke kita? Artinya ke kesehatan, ke kualitas, ke SPL dan sebagainya. Tapi yang paling penting tentu pertanyaannya, ini berbahaya nggak? Ini sebentar lagi saya mau kocok supaya teman-teman tahu apa yang terjadi pada parfum ini kalau sudah dikocok. Ini yang di atas bening, di bawah hitam. Ini hitam teman-teman. Kita akan kocok ya. Nah inilah yang terjadi. Jadi budak kayak kuah dawet. Ini saya sudah nggak pakai lagi teman-teman, nggak berani saya. Ini kalau dari bau ini masih bakarat dan masih enak, masih enak. Cuma terus terang saya nggak berani pakai lagi. Saya takut terjadi ada reaksi kimia dengan tubuh saya. Ini jadinya begini. Jadi ini sengaja saya simpen, saya endapkan hanya sekedar untuk buat materi. Buat kalian tahu bahwa parfum itu ada masa berlakunya. Begitu botol itu dibuka, akan berubah sifatnya, akan berubah kimianya dan sebagainya. Artinya itu juga menjelaskan kenapa ada orang beli parfum ori tapi sudah berubah harumnya, sudah berubah ketahanannya, sudah berubah SPL-nya, sudah berubah bertahannya berapa lama, jauhnya bisa berapa meter dan sebagainya. Kenapa? Bisa jadi bukan nggak ori, tapi bisa jadi dia sudah expired. Bisa jadi dia sudah berumur. Ketika kita datang ke toko parfum Arab, kita minta parfum A yang biasanya enak, tiba-tiba nggak enak. Yang biasanya bertahan lama, nggak bertahan lama. Yang biasanya bisa menjangkau 3 meter, 4 meter itu sudah kecium, itu nggak kecium lagi. Karena bisa jadi botol itu sudah ada di situ 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kita nggak pernah tahu. Apalagi kalau tokonya sepi ya, pembelinya jarang, kita beli parfum yang aneh, yang belum pernah, yang nggak populer, artinya jarang berputar itu kan parfumnya, ya ada di situ mulai dulu dibuka, nggak ada yang pesan, terus kalian yang pesan. Kalau ditanya ke penjualnya, Pak ini parfumnya asli, asli, original, bukan bajakan, bukan KW, bukan. Asli Surati misalnya, asli Surati, asli Al Rehab, asli. Tapi begitu parfum itu sudah duduk di sana selama bertahun-tahun, dia akan sudah berubah sifatnya. Ini menjelaskan banyak hal kan. Jadi kalau ada, saya sering teman-teman terus terang, WA saya sudah beberapa tersebar di YouTube sini, ini saya sendiri yang menyebar. Ada WA masuk, Pak, saya kemarin beli parfum ini di sini, ini asli apa enggak? Saya nggak bisa jawab teman-teman. Gimana saya mau menjawab parfum yang kamu beli di mana? Saya nggak bisa ngecek baunya, saya nggak bisa nyobain keharumannya. Terus teman-teman nanya ke saya, ini asli apa enggak? Ya nggak tahu. Tanya ke penjualnya, mudah-mudahan penjualnya jujur. Pak ini asli apa enggak? Oh enggak, ini campuran ini, ada alkoholnya. Oh ini sudah lama.
Yang harus kita tanyakan juga, ini parfum sudah berapa lama dibuka. Makanya saya termasuk yang sering bagi-bagi parfum itu biasanya parfum-parfum yang sudah lama nggak ada yang beli, saya bagi. Tapi nggak sampai yang expired ya, nggak sampai berubah begini. Kalau berubah saya nggak berani juga ngasih ke orang. Ini kayak bumbu dawet, ini kayak kuah dawet, Masya Allah. Ini besok saya buang lah, saya buang aja. Khawatir nanti dipakai siapa-siapa, terus terjadi apa-apa ya saya yang disalahkan. Nah jadi teman-teman harus tahu, ini sekelumit yang saya tahu tentang expired date akan merubah banyak hal, keharuman, SPL, bahkan bisa jadi kimianya sudah berubah. Hati-hati teman-teman kalau beli parfum. Jadi apalagi parfum murah ya, saya pikir lebih lebih cepat untuk berubah. Termasuk parfum yang dicampur dengan alkohol itu sifatnya pasti lebih banyak, lebih cepat berubah. Segitu aja teman-teman. Pendapatmu bagaimana? Tolong tulis di kolom komentar. Akun dan konten parfum akan kembali banyak muncul di YouTube saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.